Jadi materi kita hari ini judulnya adalah prediksi harga cabai rawit 4 bulan kemudian. Karena setelah mengetahui prediksi ini, maka strategi-strategi penting banget kita terapkan terutama di lahan pertanian kita. Nah, jadi prediksi ini saya susun berdasarkan yang pertama harga resmi dari Bappenas. Kemudian sumber-sumber yang lain serta beberapa informasi-informasi teman-teman di lapangan di beberapa daerah di Indonesia. Karena harga ini pasti dipengaruhi oleh bagaimana kondisi di tempat tetangga kita, ya enggak? Nah, jadi selain dari informasi tadi, saya juga memprediksi berdasarkan pola yang akan terjadi di 2-3 bulan ke depan. Di mana 2-3 bulan ke depan kita akan menghadapi namanya bulan Ramadan. Dan juga kita akan menghadapi namanya Idul Fitri. Nah, itu apa yang akan terjadi. Kemudian prediksi selanjutnya adalah bagaimana perakiraan cuaca dalam 3-4 bulan ke depan. Terutama di bulan Januari, di bulan Februari, dan juga di bulan Maret. Nah, karena ini penting banget. Jadi, posisi harga saat ini ya, harga saat ini yang dirilis oleh situs resmi, harganya sudah berkisar di angka 50 ribuan. Sudah betul tidak? Dan bahkan di beberapa pasar tertentu harganya sudah Rp60.000. Dan ini bukan hanya berlaku bagi cabai rawit, juga berlaku pada cabai program kita di sini. Karena cabai program di sini kan 35.000 tanaman cabai besar. Dan berdasarkan informasi teman-teman di lapangan di beberapa daerah, untuk harga cabai di beberapa daerah bahkan ada yang sampai tembus 60-65.000. Dan untuk cabai besar per hari ini, per saat ini, itu ada yang angkanya 60.000, ada yang angkanya 65.000, bahkan ada yang 75.000. Bergantung dari daerah dan bergantung dari stok di daerah tersebut. Faktor-faktor yang mempengaruhi nanti 3-4 bulan ke depan, faktor pertama namanya resiko musim hujan serta resiko bencana yang akan terjadi sehingga pasti bakalan mempengaruhi produksi nanti 3-4 bulan ke depan. Di mana menurut informasi yang ulun kumpulkan bahwa akan terjadi intensitas hujan yang lumayan tinggi pada beberapa bulan ke depan, terutama di Pulau Jawa, Sumatera, Sulawesi, serta wilayah setempat. Ini prediksi, kita belum berbicara harga, kita berbicara cuaca. Nah, jadi cuaca di daerah tetangga, kan di Pulau Jawa, Sumatera, dan juga Sulawesi, curah hujannya akan berkisar antara angka tinggi sampai sangat tinggi. Jadi sudah tahu kan apa yang terjadi? Nah, kemudian yang selanjutnya juga akan ada terjadi resiko lahan tergenang air akibat curah hujan yang sangat tinggi tersebut. Nah, jadi bagi petani-petani di daerah kita maupun di daerah lain yang otomatis drainasenya kurang baik, artinya kan selokan-selokan kurang baik, maka mulai sekarang mohon diperhatikan. Harus ada pembuangan karena ini kan bersiap nih, ya ada. Jadi kenapa ulun kumpulkan pian di sini supaya bersiap-siap? Jadi siap sekarang dulu sehingga ketika nanti 1 bulan kemudian bulan Januari Februari pian sudah siap lahannya. Ini kada jangan sampai seperti yang orang zaman dulu hendak berhiranya cari lubang, ya kada? Kan begitu. Sudah hujan intensitasnya lebat luar biasa baru mikirin selokan, kan lambat. Nah, kan begitu. Jadi buat teman-teman semuanya mulai sekarang pastikanlah selokan, saluran drainase lancar. Nah, karena Anda akan menghadapi juga intensitas hujan yang lumayan tinggi. Kemudian juga faktor resiko yang terjadi ketika hujan lebat luar biasa seperti itu selain dari genangan air, kemudian banjir dan lain sebagainya, resiko selanjutnya adalah penyebaran penyakit. Nah, karena seperti yang kita pelajari bahkan sudah kita cek melalui mikroskop lah. Nah, jadi dengan sedikit saja buah tanaman yang kena antraknosa, kemudian kita celup-celupkan ke air, kemudian air yang kita celup-celupkan tersebut, walau cuma sebentar celup-celupnya, kemudian kita ambil sampelnya, dan setelah kita uji menggunakan mikroskop, ternyata ada antraknosanya dengan jumlah yang sangat-sangat banyak. Artinya dari sini, resiko penularan penyakit sangat-sangat tinggi. Maka dari itu, pian di sini kan ada 2 materi hari ini. Materi pertama tentang prediksi, materi kedua tentang antisipasi. Bagaimana caranya pian-pian semuanya di sini bisa mengantisipasi supaya tidak terjadi penularan yang sangat-sangat parah. Memang kita tidak bisa memenuhi 100% tanaman kita tuh aman, tidak. Kan karena pasti di antara 1000 orang pasti ada yang sakit, kan begitu. Nah, tapi minimal
sedikit mungkin lah istilahnya yang sakit, jangan sampai semuanya sakit, kan begitu. Bagaimana caranya agar tanaman pian-pian semua tidak terserang terlalu banyak sehingga masih banyak yang bisa kita panen. Nah, selanjutnya selain beberapa resiko tadi juga terjadi kerontokan bunga. Nah, itu hati-hati, kerontokan bunga. Kenapa? Karena seperti yang kita sudah pelajari juga, bahwa yang namanya musim hujan atau air hujan itu pasti membawa namanya unsur nitrogen. Dan unsur nitrogen berlebihan membuat tanaman terlalu subur, sehingga menyebabkan tanaman sebetulnya sudah mulai masuk masa vegetatif atau berusaha untuk memunculkan vegetatifnya. Nah, otomatis buah atau bunganya jadi gugur. Dan selain dari unsur nitrogen yang berlebihan, hujan yang terlalu besar juga membuat bunga jadi rontok. Kenapa? Karena tetesan hujan yang begitu besar. Nah, jadi hujan yang begitu besar langsung menembak kena bunga. Nah, pasti jatuh. Nah, ya, jadi di situ pian-pian semua perhatikan bahwa bisa juga nanti akan berpengaruh pada bunga tanaman. Nah, kemudian faktor yang kedua, kemarin kita lama banget harga cabai, baik cabai rawit, cabai besar gitu, harganya anjlok dengan 10.000, bahkan di Jawa bahkan ada yang 8.000, 7.000. Sehingga membuat namanya efek kapok. Bahkan ada yang jurus kungfu. Set, hancur, cabut. Iya. Dan percaya tidak percaya, ada loh yang sebulan yang lalu saya lihat di Facebook baru dia jurus kungfu. Sekarang naik harganya 50. Aduh, luar biasa. Tapi bagi teman-teman yang masih bisa menahan, maka alhamdulillah dapat harganya lebih bagus. Jadi ada efek kapok juga. Kemudian juga yang ketiga faktornya adalah pola yang akan terjadi 3-4 bulan ke depan. Di mana 3-4 bulan ke depan kita akan menghadapi namanya musim bulan Ramadan. Nah, di bulan Ramadan percaya tidak percaya akan banyak namanya usaha kuliner dadakan. Betul tidak? Dan kebanyakannya usaha kuliner dadakan pasti menggunakan cabai. Nah, apalagi kira-kira diperlukan? Nah, kan sudah bisa kan memprediksi. Apalagi diperlukan? Nah, itu lain kisah. Kemudian juga, ini fakta ya, fakta. Serius, silahkan pian rasakan sendiri. Jadi menurut data, ya ulun sini mengumpulkan data. Ternyata pola konsumsi bulan Ramadan yang kita kira makan cuma 2 kali sehari, sayur dan juga buka puasa, kan begitu, harusnya terjadi penurunan, ya tidak? Karena kan harusnya 3 kali sehari. Ini makan 2 kali sehari. Tapi faktanya tidak. Kenapa? Ternyata setelah dicek berapa kebutuhan beras, berapa kebutuhan yang lain sebagainya, ternyata hasilnya mirip, bahkan sama, bahkan ada yang lebih besar. Nah, sehingga terjadi pola meskipun Ramadan, polanya ini tidak berubah, konsumsinya tidak berubah. Nah, artinya teman-teman semuanya di sini bisa memperhitungkan ketika bulan Ramadan, maka biasanya produk-produk pertanian, terutama bahan-bahan mentah, biasanya bakalan terjadi kenaikan. Nah, kemudian setelah bulan Ramadan, pasti di akhir Ramadan akan ada apa? Idul Fitri. Nah, pola yang terjadi ketika 3 hari menjelang Idul Fitri pasti akan terjadi kebutuhan sangat-sangat besar. Kenapa? Karena orang akan mempersiapkan Idul Fitri dan masing-masing bikin masakan. Iya, keluarga yang jauh-jauh datang, orang masing-masing bikin masakan, kan begitu. Dan rata-rata masakannya pasti menggunakan cabai. Nah, itu jadi bisa kita prediksi dari situ juga bahwa dalam 3-4 bulan ke depan itu nanti harganya bakalan stabil. Nah, lah kita berbicara di sini kalau memprediksi itu jangan bicara kira-kira, jangan. Tapi berdasarkan data yang ada. Nah, jadi ingat faktor yang mempengaruhi yang pertama tadi soal pola curah hujan yang mungkin sedikit berubah. Kemudian yang kedua gara-gara efek jera juga di beberapa petani yang lain. Dan yang ketiga juga pola musim yang akan terjadi sampai 3-4 bulan ke depan, yaitu bakalan menghadapi namanya bulan puasa atau bulan Ramadan dan juga akan menghadapi namanya Idul Fitri. Nah, memang nanti ketika ada kenaikan harga, kita akan menemui satu tantangan, yaitu stabilisasi harga oleh pemerintah. Makanya nanti akan banyak namanya pasar murah. Lihat aja, bakal banyak pasar murah. Kenapa? Untuk stabilisasi harga. Tapi meskipun stabilisasi harga tidak akan mampu tetap memenuhi atau menstabilkan harga tersebut karena suplainya sangat-sangat kurang. Maka dari itu, Bapak Ibu semuanya, di sini langsung saja saya prediksi pada akhirnya. Sekarang saya bilang harga dasar atau base atau namanya base price gitu kan, base price
atau harga dasar gitu kan. Nah, harga dasar yang saat ini terjadi di Indonesia rata-rata, nah, rata-rata itu di angka 50 sampai dengan 55.000 saat ini per hari ini. Nah, untuk cabai rawit dan untuk cabai besar rata-rata harganya 60 sampai dengan 70.000. Kemudian juga pada bulan Januari nanti prediksinya harganya bakalan mengalami sedikit kenaikan karena pola musim yang sudah lumayan terjadi hujan. Nah, kemudian setelah ada sedikit kenaikan dan mungkin lonjakan harga yang mungkin teman-teman semuanya rasakan terutama di bulan Februari dan bulan Maret. Kenapa? Karena pada bulan itu akan terjadi namanya bulan Ramadan. Nah, jadi pastikan teman-teman semuanya betul-betul mempersiapkan karena di bulan 2 dan bulan 3 itu nanti akan terjadi namanya lonjakan harga. Nah, pada bulan Ramadan kan gini, banyak petani yang pada akhirnya aktivitasnya jadi berkurang. Pada bulan Ramadan banyak banget aktivitas usaha tani terjadi pengurangan. Kenapa? Karena orang puasa. Nyemprot tidak sekuat, tidak sebanyak di luar bulan puasa melakukan penyemprotan. Yang kalau bisanya penyemprotan di luar bulan puasa itu bisa sampai 10 tangki sekali penyemprotan atau dalam satu waktu penyemprotan, di bulan puasa paling 3 atau 4. Dan kebanyakan juga hanya dilakukan pada saat pagi hari saja. Jadi ketika bulan puasa, nah itu biasanya aktivitas budidaya usaha yang dilakukan oleh para petani biasanya akan menurun sampai 50%. Karena yang biasanya bisa menyemprot sampai 10 tangki ketika terjadi di bulan puasa paling sekitar maksimum 5 tangki. Nah kan begitu, karena biasanya akan lebih menghemat tenaga dan juga karena memang faktor puasa. Dan biasanya tidak semua mampu melakukan penyemprotan pada saat sore harinya. Nah begitu, sehingga proses perawatan jadi berkurang pada tanaman. Nah kecuali bagi petani-petani yang sakti, dirinya mampu 3 tangki kan. Bagaimana agar tetap 10 tangki? Maka 7 tangkinya pakai ilmu 1 jari. Tolonglah itu di bagian sana tuh 3 tangki, itu tolong nanti bagian sana 3 tangki. Nah kan begitu. Nah itu masih mampu melakukan perawatan daun optimal. Tapi bagi petani-petani yang cuman melakukan perawatan dengan dirinya sendiri atau dengan keluarganya, maka otomatis dijamin nanti aktivitas perawatan jadi berkurang bahkan sampai 50%. Nah, jadi itu prediksinya untuk pian-pian semua. Silahkan ya, dari prediksi ini pian-pian semuanya tentukan bagaimana strategi-strategi dalam perawatan tanaman kita. Nah, adalah lagi kira-kira pertanyaan. Nanti bagaimana prediksi setelahnya akan kita ulas lagi di akhir bulan 1 atau awal bulan 2. Karena setelah akhir bulan 1 dan awal bulan 2, kita nanti dalam 4 bulan ke depan akan menghadapi namanya Idul Adha. Kan fitrinya sudah. Kan awal bulan 2, fitrinya bulan 3 ya enggak? Berarti kan adhanya bulan berapa? Bulan 4 atau bulan 5 ya enggak? Kan begitu. Nah, itu juga jadi prediksi. Nah, jadi itu juga yang jadi pertimbangan kita nanti dalam melakukan prediksi atau melakukan perkiraan bagaimana harga tanaman cabai tersebut. Dan mungkin di sini banyak yang bertanya kenapa kok PPL ini hanya membahas cabai ya kan? Karena cabai ini itu kebanyakan di tempat kita penanam cabai dan lagi kita program tanaman cabai besar. 35.000 ditanam di sini. Makanya bagaimana caranya agar 35.000 yang kita tanam di kelompok tani ini itu bisa menghasilkan panen untuk pian. Dan lihatlah nanti ketika sudah musim panen nih tanaman cabai, mungkin ulun akan jarang kedangu. Sarah aja bun pian berusaha nyari PPL dulu. Nikmati aja. Iya. Kada ulun ingin anak santai juga. Jadi pokoknya kalau pian-pian semua di sini sudah panen gitu kan, sudah bisa metik, dapat harga misalnya ya 60.000 lah misalnya cabai besar di sini. Ada yang satu orang bisa panen sampai 150 kilo atau 200 kilo misalnya. Lihat aja PPL sebulanan kada kesini. Kalau usah nyari PPL itu silahkan nikmati aja.